justify the things you do. I won't cry for you, see. When you're gone, I'll still be blurry memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video kali ini kita akan membahas tentang penerapan kesiapsiagaan dan kedaruratan di PT APAK Inti Corpora. Menurut World Health Organization atau WHO, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan serta melakukan pemeliharaan terhadap derajat kesehatan baik secara fisik serta mental dan juga sosial yang setinggi-tingginya untuk seluruh pekerja dan seluruh jenis pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teman-teman, kita harus mengetahui bagaimana konsep kesiapan dan tanggap darurat K3, di mana kesiapan darurat itu merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi bencana atau keadaan darurat. Kesiapan ini mencakup perencanaan yang matang, pelatihan, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan respon yang cepat dan efektif saat situasi darurat sedang terjadi. Tanggap darurat adalah elemen penting dalam SMK 3, di mana tujuan K3 adalah mencegah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Dasar teori K3, di mana manajemen kedaruratan dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 memiliki tujuan utama untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja serta mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara keseluruhan, tujuan dan manfaat manajemen kedaruratan K3 sangat luas dan mencakup perlindungan individu, peningkatan produktivitas, kepatuhan terhadap regulasi, pengurangan biaya, serta penciptaan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian terdahulu bahwa temuan terdahulu yang relevan dengan kajian studi ini dilaksanakan oleh Fitriani tahun 2019 yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesiapsiagaan tanggap darurat di PT APAK Inti Corpora Semarang yang menunjukkan bahwa terdapat variabel yang berhubungan dengan kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi kebakaran, yaitu usia dan jenis kelamin, sedangkan variabel yang tidak berhubungan yaitu pengetahuan, sikap, dan sarana proteksi. Kemudian jenis penelitian. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami sejauh mana penerapan SMK 3 di PT APAK Inti Corpora serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggambarkan kebijakan K3 dalam operasional perusahaan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas prosedur keselamatan yang diterapkan. Selanjutnya, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan digital. Salah satu sumber utama dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah dan tesis atau skripsi, yang membahas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di berbagai industri, termasuk industri tekstil. Beberapa jurnal dan tesis yang digunakan sebagai referensi antara lain: yang pertama, Jurnal Kesehatan Masyarakat atau e-jurnal; yang kedua, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran; yang ketiga, Jurnal Media Abdimas; yang keempat, Indonesian Journal of Public Health and Nutrition; dan yang kelima, Jurnal Binawan Student BSJ dengan judul Analisis Penerapan Keadaan Darurat di PT TJP. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kredibel seperti yang pertama Google Scholar, yaitu mesin pencari khusus untuk literatur akademik, dan yang kedua situs pemerintah, yaitu sumber resmi yang mempublikasikan regulasi dan kebijakan terkait SMK 3. Selanjutnya, analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isu atau konteks analisis. Metode ini digunakan dengan membandingkan berbagai literatur hasil penelitian sebelumnya, kebijakan perusahaan, serta regulasi yang berlaku untuk melihat sejauh mana penerapan yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di PT APAK Inti Corpora. Baik, materi berikutnya yaitu hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan.
Berikut adalah beberapa deskripsi bahaya potensial yang umum ditemukan di lingkungan perusahaan. Yang pertama ada kecelakaan, yang kedua ada ledakan, yang ketiga ada kecelakaan kerja, yang keempat paparan bahan yang berbahaya, dan yang kelima bencana alam. Selanjutnya pembahasan identifikasi potensi bahaya dan risiko kedaruratan. Berdasarkan pelaksanaan identifikasi potensi bahaya yang mencakup kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, paparan bahan berbahaya, bencana alam, dan risiko ergonomi, PT Apak Inti Corpora dapat dikatakan telah menerapkan beberapa elemen dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 sesuai dengan ISO 45001, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. Selanjutnya hasil rencana tanggap darurat atau RTD. Berikut adalah gambaran umum RTD di PT Apak Inti Corpora. Yang pertama ada identifikasi bahaya, yang kedua penunjukan tim tanggap darurat, yang ketiga prosedur evakuasi, yang keempat pelatihan dan simulasi, yang kelima komunikasi, dan yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan. Berikutnya pembahasan rencana tanggap darurat atau RTD. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi rencana tanggap darurat atau RTD di PT Inti Apak Inti Corpora, perusahaan telah menerapkan beberapa aspek penting dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang sejalan dengan ISO 45001, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014, terutama dalam hal identifikasi bahaya, pembentukan tim tanggap darurat, prosedur evakuasi, serta pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Prosedur evakuasi dan penyelamatan. Hasil prosedur evakuasi dan penyelamatan. Prosedur evakuasi dan penyelamatan di PT Apak Inti Corpora yaitu rute evakuasi, titik kumpul, pengumuman darurat, pelatihan dan simulasi, penunjukan petugas evakuasi. Pembahasan prosedur evakuasi dan penyelamatan yaitu berdasarkan pelaksanaan prosedur evakuasi dan penyelamatan yang diterapkan seperti terutama dalam penyediaan rute evakuasi, titik kumpul, sistem komunikasi darurat, serta pelatihan serta simulasi rutin bagi karyawan PT Apak Inti Corpora. Telah mengimplementasikan beberapa aspek penting dari SMK 3 sesuai dengan ISO 45001, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. Lanjut, sistem alarm dan komunikasi darurat. Dapat kita lihat di sini hasil sistem alarm dan komunikasi darurat. Sistem alarm dan komunikasi darurat di PT Apak Inti Corpora itu sistem alarm, pengumuman suara, rencana komunikasi, pelatihan penggunaan sistem. Pembahasan sistem alarm dan komunikasi darurat. Berdasarkan pelaksanaan sistem alarm dan komunikasi darurat diterapkan di PT Apak Inti Corpora seperti penyediaan sistem alarm, pengumuman suara, serta pelatihan penggunaan sistem komunikasi darurat bagi karyawan yang telah memenuhi beberapa aspek penting dalam penerapan SMK 3 sesuai dengan ISO 45001, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. Di sini saya akan membahas mengenai hasil pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi kedaruratan. Kemudian yang kedua mengenai peralatan dan fasilitas kesiapsiagaan. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai hasil pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi kedaruratan. Nah, pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi kedaruratan di PT Apak Inti Corpora itu menyediakan yang pertama ada pelatihan kesiapsiagaan, kemudian kedua simulasi kedaruratan, yang ketiga evaluasi hasil pelatihan, dan yang keempat peningkatan kesiapsiagaan. Evaluasi yang dilakukan setelah pelatihan juga mencerminkan upaya perusahaan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas program K3. Namun, agar penerapan SMK 3 semakin optimal, perusahaan masih perlu memastikan adanya audit kepada
Audit berkala terhadap efektivitas program ini, mendokumentasikan hasil evaluasi secara lebih sistematis, kemudian serta mempertimbangkan ketertiban pihak eksternal seperti tenaga ahli ketiga atau pemadam kebakaran dalam simulasi guna meningkatkan standar keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai hasil peralatan dan fasilitas kedaruratan. Nah, pada PT APAK Inti Corpora ini menyediakan berbagai peralatan dan fasilitas untuk menangani situasi darurat. Yang pertama itu ada alat pemadam kebakaran, kemudian kotak P3K, yang ketiga ada rambu dan tanda evakuasi, dan alat komunikasi darurat serta pelatihan dan simulasi. Berdasarkan penyediaan peralatan dan fasilitas kedaruratan di PT APAK Inti Corpora ini sudah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip SMK 3 sesuai dengan ISO 45001, Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014, khususnya dalam aspek kesiapsiagaan dan respon terhadap keadaan darurat. Selanjutnya, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi perbaikan dan berkelanjutan di sini, PT APAK Inti Corpora melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada sistem tanggap darurat. Mereka melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada evaluasi rutin, yaitu perusahaan secara berkala melakukan evaluasi terhadap prosedur tanggap darurat yang ada. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, ada umpan balik karyawan. Karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik mengenai prosedur tanggap darurat dan pelatihan yang telah mereka jalani. Kemudian yang ketiga, ada pembaruan prosedur. Berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik, perusahaan melakukan perbaruan pada prosedur tanggap darurat. Ini termasuk penyesuaian dalam pelatihan, penambahan peralatan baru, atau perubahan dalam rencana komunikasi darurat untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif. Kemudian ada pelatihan berkelanjutan. Perusahaan mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan bahwa karyawan selalu siap menghadapi situasi darurat. Pelatihan ini juga mencakup pembaruan tentang prosedur baru yang telah diterapkan. Dengan pendekatan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, PT APAK Inti Corpora berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan karyawan dalam menghadapi keadaan darurat. Baik, selanjutnya yang kedua ada pembahasan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem tanggap darurat yang diterapkan, PT APAK Inti Corpora telah menunjukkan penerapan SMK 3 yang sejalan dengan standar ISO 45001. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. Evaluasi rutin terhadap efektivitas prosedur tanggap darurat, pemberian kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik, serta pembaruan prosedur berdasarkan hasil evaluasi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. PT APAK Inti Corpora dapat dikatakan telah menerapkan beberapa elemen dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 sesuai dengan ISO 45001, Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014. PT APAK Inti Corpora perlu melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan implementasi sistem K3 guna meminimalkan risiko dan meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.